السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكبر أهل الطاعة المتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Langkah yang pertama, mari sama-sama memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga telah dapat hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Dan tujuan dan maksud tiada bukan dan tiada lain hanyalah untuk kita menunaikan kewajiban masing-masing yang telah Allah hendakkan kepada kita bersama. Sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu saya langkah dalam mempertegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama tabar. Kepada takdim yang mulia kepada PJ Munsi Masjid, dan juga kepada BKM Masjid, panitia masjid, pengurus masjid, seluruh guru-guru kami dan orang tua kami, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia adalah selalu menginginkan kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang kekal abadan abadi, yaitu berujung kepada mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala lewat dengan hidup di dunia di dalam melaksanakan ubudiyah yang berkualitas dan merebut ibadah-ibadah yang mendapatkan lipatan ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu yang sangat singkat ini, pribadi Tuan ingin memaparkan sepatah dua patah kata mengenai dengan amaliyah ataupun ibadat yang lipatan ganda pahala yang Allah berikan, dan ibadah yang mendapatkan ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini telah berada pada hari yang ketiga di bulan Muharram, dan telah kita maklumi bersama dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab, dan bulan Muharram. Di dalam 4 bulan tersebut adalah Allah haramkan berperang, berharam perang, berharam untuk menghasut, mencaci maki, ghibah, dan yang lain-lain, dikarenakan adalah cukup banyak pahala yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bulan haram, bulan yang Allah istimewakan kepada hambanya, maka perlu kita ketahui adalah melalui mimbarnya ingin Tuan sampaikan yang bahawa ditanya mulai phone ditamang
bulan Muharram, malam segolong bulan Muharram yang terakhir yaitu setelah asar sampai dengan maghrib masuk malam Muharram. Sudah disunatkan untuk membaca doa akhir tahun, dan setelah maghrib disunatkan membaca doa awal tahun, dan di malam Muharram tersebut disunatkan untuk minum susu dikarenakan mengambil tafaul lagenyan putih di susu menankeh tanya di dalam kebaikan sampai setahun ke depan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyokunyo ledanyo ingin boleh disampaikan yang bahwa dikarenakan di sebahagian kita ada yang melaksanakan beragam macam. Yang sangat disayangkan kadang-kadang kebobotnya kan berdasarkan ilmu. Yang kenyo sebenarnya tanyo yang begat pengajian di masjid, di manasah, masjid di musalla. Walau memang yang tak kerjakan hal yang sunat tidak menjadi yang lebih fatal. Memang yang tanyo laksanakannya hana berat yang juga fatal. Tapi yang sangat disayangkan adalah bukan dari perintah yang maklum menurut syarak. Bagian orang melaksanakan membaca Yasin 3 kali, padahal Yasin tersebut adalah pada nisfu Sya'ban. Memang salah tanya bubut, tetapi salah jak mutu kacau. Yang geyu adalah membaca doa awal tahun, membaca doa akhir tahun, dan juga meminum susu di malam Muharram tersebut, tetapi kita laksanakan dengan sunat dan tatau yang lain yang bukan anjuran daripada syarak. Yang jid ke sia-siahan, mungkin karena hantar membaca Yasin berapa, bacalah malam Muharram, yang memang sangat wajar dan maklum. Pahala datanglah, tetapi apabila kita laksanakan sesuai dengan perintah, yaitu di malam Muharram membaca doa, karena adalah iblis mengangkat tangan, merasa kecewa dengan sempat anak Adam membaca doa tersebut 3 kali, maka merasa kecewa dan rugi untuk menipu dan hidayah gedanya anak Adam selama itu. Itu fadilah daripada membaca doa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram sebagaimana yang kamu maklum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh para sahabat, su'ila an saumi yaumal asyura, qala yukaffiru sanatil madiyah. Ditanyai kepada Nabi, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang kita laksanakan di bulan Muharram tersebut? Apakah boleh dengan jalan berpuasa? Maka Nabi menjawab bahwa boleh dengan berpuasa, dan pahalanya adalah dikifarahkan setahun dosa yang telah dia laksanakan, yaitu yang telah lalu. Dosa zitun yang kali terkubur, ia akan dipampun dengan sebab gedanya, yaitu berpuasa di bulan Muharram tersebut. Bulan Muharram yang berpuasanya disunatkan di hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram, jatuhnya yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat itu insyaallah nyoronyol hari Muharram, maka 10 Muharram berdekatan dengan hari Jumat ke depan. Baru Jumat itu kita disunatkan berpuasa. Sebagian berdayaan ibadah puasa tiuro yang kan tasyabuh dengan puasa kafir atau orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa demi untuk syukuran kepada Nabi Musa yang Allah berikan, yaitu syafaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahudi juga berpuasa. Dia kata puasa oleh Yahudi, kita yang berpuasa maka tasyabuh dengan Yahudi, maka hukumnya haram.
Berbeda dengan sembahyang sunat setelah subuh dan setelah asar. Itu memang zatinya ibadat yang diharamkan. Tetapi berpuasa di hari Asyura 10 Muharram bukan zatinya diri ibadah yang dimakruhkan untuk mengerjakan, tetapi karena tasyabuh dengan perbuatan orang kafir, serupa dengan perbuatan orang kafir atau orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, kita disunatkan berpuasa di hari Asyura. Dan pun bila kita laksanakan tidak menjadi hukumnya makruh dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bukan zati atau dirinya berpuasa di hari Asyura tersebut. Dan untuk keluar daripada khilaf, dalam kitab disampaikan yang bahawa maka disunatkan untuk berpuasa Tasu'a dan berpuasa 11, iaitu hari yang ke-11. Kalau kitanya bila ada kemampuan dan nawatnya lecoklah urut Tasu'a dan urut Asyura demi dengan keluar daripada khilaf berpendapat bahawa haram juga ada puasa di urut Asyura. Yang kuat juga tidak haram, dan bila kita puasa maka sah, dikarenakan bukan zatinya puasa yang dimakruhkan, berbeda dengan yaitu sembahyang sunat mutlak setelah asar dan setelah subuh. Itu memang dirinya sembahyang, bukan tasyabuh dengan orang kafir, walaupun orang kafir sendiri setelah subuh dan setelah asar juga dia ibadah menyembah berhala dan patung. Maka dari itu bedanya yang berpuasa urut Asyura juga dibolehkan dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Asyura cukup banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk adalah Allah ciptakan dunia ini adalah bertepatan dengan 10 daripada Asyura, dan turunnya hujan di permukaan bumi permulaan juga jatuh berdepatan, yaitu pada hari Asyura. Hari Asyura 10 Muharram, luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kejadian demi kejadian yang menjadi contoh teladan bagi kita orangnya. Di antara lain juga yaitu Nabi Nuh berturun dari kapal setelah yaitu banjir tsunami yang besar-besaran beriklat badat kaya badat, termasuk bina binatang dan makhluk di dalam kapal Nabi Nuh, dan turun mendung bina orang yang ada dalam kapal Nuh watanya berdepatan juga dengan 10 Muharram. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya juga pada 10 Muharram kita adalah dianjurkan untuk memperbanyak yaitu makanan ataupun hidangan di rumah kita masing-masing, karena menjadi tafaulan atau tafaul sebagaimana banyaknya kanduri ataupun makanan menu yang biasa kita siapkan di rumah masing-masing, begitu pula akan Allah beri kemudahan rezeki selama setahun ke depan. Dan masuk tradisi uronyo tagun bubur Asyura. Ada kitanya 4 sumber di mana ada sebab musabab kejadian awal sehingga uronyo tagun bubur Asyura. Te hadis, te ayat dan hadis memang tidak ada, tapi yang ada hadisnya adalah disuruh untuk memperbanyak makanan pada keluarga kita masing-masing. Dan tak maklumi yang bahawa tagun bubur Asyuranya adalah memperbanyak sedekah ataupun makanan untuk kita sedekahkan pada fakir miskin, pada jiran, dan kepada masyarakat-masyarakat yang pada uronyan kadang hanasi untuk tagun bubur Asyura. Dilapis juga nak cerita Nabi Nuh waktu turun dari kapal. Sekali hubui bina makhluk pada watanya adalah dari 7 orang na memiliki biji-bijian yang berbeza-beza. Nyatanyokun naboh kaya yang beda-beda, ladum naboh pisang, ladum naboh kupila, ladum naboh ubi, ladum na tumbuhan-tumbuhan yang lain. Maka watanya makhluk atau manusia watanya adalah urang kadu dah. Dan dengan lapar dan dahaga, laki makanan Nabi Nuh
Kau Nabi Nuh gedanya punah kata-kata mendung kurangnya sebahagian kata-kata yang manteng kata miliki. Kata sebagian begah walau nabau bila, walau nabau bi, walau nabau dan macam-macam. Maka watenya ke begat bubur li Nabi Nuh dan sip untuk ubena makhluk dan binatang pada watenya untuk gebi nibah iaitu orang yang kamu butuhkan bawatanya balik turun dari kapal. Jadi sumbernya adalah Nabi Nuh pernah iaitu tagun bubur Asyura. Dan yang empat sumbernya adalah dari Nabi Nuh. Matele getun dalam kapal yang sehingga lagi makanan di manusia pada wadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Pulau Asyura cukup banyak terjadi fenomena di antara lain dan juga Nabi Ayub sembuh daripada sakit juga berdepatan dengan 10 Asyura. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumu anta, hari ini uronya yang berkesempatan baginya untuk takubur amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahun yang telah lalu menjadi kenangan dan menjadi yaitu bayangan ataupun kenangan bagi kitanya yang kali tak lalui. Yang selama berokon mungkin ibadah yang pura. Yang selama berokon mungkin pengajian kita yang hana pernah terhadir. Yang ke hikmah daripada hijrah. Hijrah dari tahun yang ke belakang. Untuk tahun ke depan kita hijrah dari jahil menjadi orang yang alim. Dari yang tidak menuntut ilmu pengetahuan. Maka urunnya letak katakanlah tempat-tempat menuntut ilmu pengetahuan, tinggal lagi tanya untuk bersiapkan wadah dan kesempatan untuk terhadir dan pun hana rugot hana lagi sedekah kau sediakan pada tempat masing-masing, tinggal lagi kitanya jak kenan tujuan baik salah jak mutu kacau yang lagi tersampaikan bunuh pementang amaliyah yang ada yang bubut ajib mendapatkan gandaan pahala lebih-lebih di dalam bulan Muharram sampai 10 hari ke depan, yaitu mendapatkan hari Tasu'a dan hari Asyura. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saya sampaikan yang bahawa ada juga ibadah-ibadah yang mendapatkan kualitas. Antara lain Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Muhtasar Ihya, syarah daripada Ihya adalah untuk mendapatkan kualitas ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak luput daripada 5 macam. Di antara lain yang pertama adalah apabila kita ibadah kepada Allah, ia harus didasari dengan muraqabah Allah dengan keperhatikan kitanya di saat kitanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah, Allah ngintip kitanya, Allah memperhatikan kitanya. Zikrun, lisan yang mengucap, kalbu yang koneksi antara lisan dengan hati kitanya. Apakah selalu dalam fokus dan khusyuk kitanya? Bila kita melaksanakan hal tersebut, maka itu termasuk dalam salah satu bahagian yaitu ibadah yang berkualitas. Antara lain yang kedua adalah juga ibadah yang kita kubur berdasari dengan yaitu muhawaratun, fokus dan khusyuk kepada apa saja yang kita laksanakan, baik itu adalah puasa, baik itu amaliyah di waktu uro dan menancik amaliyah di waktu malam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah untuk mendapatkan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rajaun, yaitu bahasa kitanya dalam ibadah tersebut. Raja tersebut adalah merupakan hal yang kita utamakan di dalam mengerjakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian baik galak tergebagah dia dalam ibadah yang kita kubur, tapi berkeinginan yang sangat rib dan merasa nyaman dalam ibadah yang kita kubur. Yang keempat adalah untuk mendapatkan ibadah yang kita kubur yang berkualitas adalah wasirrun, ibadah yang kita laksanakan secara sembunyi-sembunyi dan ibadahnya yang dikategorikan dengan ibadah mahdhah semata-mata kepada Allah. Jangan untuk memamerkan kepada orang lain. Ibadah yang kita kubur hanya yang dekat dengan Allah, yang kita kubur itulah yang dikatakan dengan sirrun secara sembunyi-sembunyi, bukan untuk memamerkan dan
bukan untuk ngomong dan membicarakan ibadah yang kita kubur kepada orang lain. Yang kelima adalah ibadah yang kita kubur baru mendapatkan kualitas yang banyak adalah yaitu didasari dengan hal yang gedanya kubur adalah dengan hal yang keadaan terjadi zikrun dalam hati, benar koneksi pementang yang dikubur di jawari juga ada kontak dalam kalbu gedanya secara majuzuk yang sehingga mendapatkan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila telah melaksanakan ibadah, tanyo kata maklumi bersama yang bahwa pasti ada dosa yang gedanya kubur. Maka darinya luh ibadah yang terkubur juga harus wajib gedanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki yaitu rukun atau syarat-syarat taubat. Nah, pendapat leheboh pendapat yaitu untuk syarat taubat ada juga yang berpendapat 4 macam syarat taubat. 3 macam tersebut kita tinggalkan, yang kedua kita sesalkan, yang ketiga adalah kita jazam dalam hati tidak mengulangi lagi atas dosa yang kita kerjakan. Nah, pendapat yaitu Ibnu Hasan menyatakan ada 4 tiang rukun taubat. Yang pertama yaitu istighfar bil lisan, yang kedua tinggalkan, yang ketiga sesalkan, yang keempat jazam dalam hati tidak mengulangi lagi atas apa yang kita laksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya dengan waktu yang sangat singkat yang bisa Tuhan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang sama-sama terdapat dalam doa rukun khutbah. Bila ada kejanggalan dan kesilapan, mohon yaitu sama-sama terdegur demi sah Jumat kita di bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الجبار القهار عزيز الغفار خالق الجنة والنار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله وكونوا من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم. اللهم اصرف عنا الأذى جميع البلاء والوباء والطاعون والمنكر والزنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.